Sugeng, seperti pertanyaan saya tadi, di tengah penanganan kasus ini orang tengah melihat bagaimana tewasnya Sutrimo, lalu kemudian pihak kepolisian membuka kemungkinan ekshumasi. Menurut Anda itu perlu sedikit? Saya mau bicara dua aspek ya. Sutrimo itu dalam kualifikasi mati tidak wajar, ya. Mati yang wajar kan adalah misalnya dia tua, sakit, ya. Sutrimo ditemukan dengan kondisi dari mulut berbusa, ya. Kita memang belum dilakukan, kita belum tahu, belum dilakukan satu bedah mayat, tapi itu adalah kematian yang tidak wajar. Kematian yang tidak wajar baik bunuh diri sendiri atau ada intervensi pihak lain membutuhkan pendalaman. Oleh karena itu ekshumasi adalah salah satu jalan untuk memastikan bahwa apa sebab kematian Sutrimo, ya? Apa sebab kematian Sutrimo? Ini penting karena kami punya informasi ketika penggeledahan di The Clan, ya, Sutrimo itu ada di sana, ya. Nah, pada saat penggeledahan di The Clan, kemudian penyidik Polri menggeledah di mana? Di Sentul. Sutrimo ada menghubungi seseorang bernama Tatang. Ya. Siapa Tatang ini? Tatang ini adalah penjaga rumah di Sentul. Tentu mengingatkan untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi Sutrimo adalah seseorang yang memang memiliki informasi keterangan untuk bisa dimintai sebagai saksi terkait komunikasi, terkait keberadaannya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Jadi apakah menurut Anda memang ini ada indikasi obstruction of justice kalau menurut Anda ini tidak wajar kematian Sutrimo? Diekshumasi dulu, ya. Kita pakai pengandaian. Kalau hasil ekshumasi kematian Sutrimo adalah intervensi pihak ketiga, ya, maka ini ada pasal terkait dengan pengungkapan kasus ini. Kalau dia mati karena intervensi pihak ketiga. Karena seperti yang beredar juga, ya, beredar informasi ada seorang ajudan saudara FA ini yang sekarang dikatakan mati segala macam, yang pasti dia menghilang. Ya, menghilang, tidak mati, kita tidak diketahui di mana, tapi dia menghilang. Baik, ya? Bang Samad, jadi menurut Anda apakah ada indikasi obstruction of justice di balik kematian Sutrimo? Spekulasi macam-macam soalnya. Mungkin ada kemungkinan ada indikator-indikator ke sana mungkin, tapi kita harus melakukan pengusutan lebih jauh. Tapi terlepas daripada itu, saya ingin menggarisbawahi lagi tadi apa yang disampaikan Lola. Ini kan kita lihat sudah berdasarkan pasal 10, ya. Kita udah lihat nih, dan bahkan kita sepakat semua mungkin seluruh rakyat Indonesia bahwa kasus ini syarat dengan konflik of interest. Itu mungkin yang nggak bisa dipungkiri. Oleh karena dia syarat dengan konflik of interest, kenapa KPK-nya nggak mengambil alih? Kan itu pertanyaan. Padahal itu sudah jelas-jelas salah satu ini. Tapi toh sampai hari ini KPK masih mbalelo, nggak berani ngambil alih. Nggak berani ngambil apa tunggu arahan? Kalau saya melihat secara psikologis, ya, mungkin ya, dengan beberapa indikator, ya, untuk memberikan penilaian, kan kita harus punya indikator untuk memberikan penilaian. Saya lihat KPK-nya agak penakut kali ini. Agak penakut? Iya. Gak ada nyali dia. Gak ada nyali. Saya lihat pada saat waktu jumpa pers awal, ya, itu dia agak ngacir, menghilang tiba-tiba. Jadi saya lihat memang dia apa itu? Dia agak menghindari kasus ini. Apalagi kalau ini saya kaitkan dengan pernyataan Bang Sugeng bahwa sejak dari awal sebenarnya kasus dia sudah pernah dilaporkan kepada KPK, tapi kok KPK tidak pernah merespon secara positif. Padahal ketika ada yang disebut grand corruption, itu menjadi tupoksi KPK. Ini kan grand corruption semua nih. Krakatau Steel, batu bara, Asabri, ini grand corruption. Ini wilayahnya KPK. Kok sekarang KPK bukan menangani grand corruption? Sekarang yang dia tangani, tangkap itu bupati-bupati. Dulu waktu zaman saya, kalau kita nangani bupati, itu anak-anak di KPK penyidik, Pak, ngapain tanganin yang begini? Ini bisa polsek juga tangani, gitu loh. Ini kok sekarang levelnya di